Dan kalau nanti kita ada kuisnya, teman-teman juga boleh jawab di kolom chat ya. Jadi interaktif saja, gitu aja. Kita mulai pembelajaran hari ini adalah pengelolaan perbekalan farmasi yang pertama. Karena pengelolaan perbekalan farmasi itu cukup panjang materinya, jadi tidak bisa dihabiskan dalam waktu 1,5 jam, maka kita bagi jadi dua ya. Nah, share screen sebentar. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat? Terlihat ya? Sudah ya. Oke. Kita mulai saja ya. Oke, ini tadi ya nama lengkap aku. Jadi kalau untuk terkait dengan pengelolaan perbekalan farmasi, atau nanti pokoknya pembelajaran tentang apoteker itu teman-teman untuk spesifik pekerjaan apoteker, acuan kita sama seperti kisi-kisi ya, ada di Permenkes nomor 72 tahun 2016 dan juga standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, dan juga Permenkes nomor 74 tahun 2016 terkait dengan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Yang nomor 73 itu kan di apotek ya. Itu tidak terlalu kita banyak bahas, tapi memang kayak format-format berita acara gitu ya, surat pesanan itu banyak adanya di apotek. Jadi kita juga ada cuplikan diambil dari standar pelayanan kefarmasian di apotek. Secara garis besarnya, aku jelasin dulu teman-teman, standar pelayanan kefarmasian ini baik di rumah sakit, di puskesmas maupun di apotek itu sama, apalagi terkait dengan pengelolaan perbekalan farmasi. Yang membedakan itu kadang hanya di pelayanan farmasi klinik. Jadi ada kalau untuk fullnya apa saja pekerjaan kefarmasian yang dilakukan kefarmasian terkait dengan pelayanan farmasi klinik itu lengkapnya ada di rumah sakit. Jadi kadang ada yang di rumah sakit itu tidak dilakukan di puskesmas maupun di apotek. Jadi sarannya adalah teman-teman banyak mempelajari di standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit aja. Tapi yang di puskesmas juga tetap dipelajari. Baik, yang harus teman-teman pakemin gitu ya, di yang Permenkes nomor 72 tahun 2016. Nah, teman-teman, kabar baiknya juga ini tuh ada petunjuk teknisnya. Jadi tuh kalau di Permenkes mungkin kayak pengelolaan perbekalan farmasi nanti misalnya ada pemilihan, perencanaan, itu ada sih penjelasannya. Tapi mungkin tidak terlalu detail. Nah, terlalu detailnya itu ada di dalam namanya petunjuk teknis standar kepelayanan farmasi ini. Nah, ini ada semuanya ada di rumah masing-masing punya petunjuk teknisnya sesuai dengan Permenkesnya. Jadi ada petunjuk teknis standar pelayanan farmasi yang di rumah sakit, ada petunjuk teknis standar pelayanan farmasi yang di puskesmas itu ada. Nanti untuk bahannya fullnya akan aku share di grup Telegram. Jadi teman-teman bisa baca secara lengkapnya. Sedangkan yang kita paparkan ini adalah secara umumnya ya, muka secara umumnya, secara yang sering muncul di kisi-kisinya, tapi secara garis besar sudah menggambarkan tentang petunjuk teknis ini. Tapi untuk baca detailnya nanti teman-teman tetap boleh baca ya, supaya lebih banyak lagi pengetahuan yang teman-teman dapatkan. Gitu. Baiklah, kita langsung masuk ke pengelolaan perbekalan farmasi. Referensinya ada di Permenkes nomor 72 tahun 2016, tapi nanti kalau ada hal yang di puskesmas itu agak berbeda dengan di rumah sakit, akan dipelajari juga ada ya, kita bahas ya. Oke, sebelumnya, tahu nggak nih apa aja pengelolaan perbekalan farmasi? Apa aja kegiatannya? Ada teman-teman boleh jawab dulu sebelum aku ini lanjut. Soalnya nih pesertanya cukup banyak nih 71, jadi asik banget kalau kita bisa interaktif ya. Ada yang tahu apa aja pengelolaan perbekalan farmasi? Ada yang jawab, Kaniko jawabnya pemilihan. Apalagi pengadaan, apalagi tuh. Udah benar. Perencanaan, apalagi. Pemilihan sampai administrasi, mantap Kameli ya. Nggak usah disebutin detailnya, tapi langsung sebut awal dan akhirnya. Pendistribusian, pengendalian ya. Oke, secara garis besar berarti teman-teman sudah pada tahu ya apa aja kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan perbekalan masing-masing. Jangan-jangan sudah pada siap belajar semua ya. Oke, kita bahas secara detail. Oke, jadi yang namanya pengelolaan perbekalan farmasi itu dimulai dari tadi udah ada yang jawab nih, pemilihan ya. Kemudian setelah pemilihan akan berlanjut kepada perencanaan. Kemudian setelah perencanaan kita lanjut ke dalam pengadaan. Setelah pengadaan, udah dibeli nih barangnya, maka yang akan dilakukan adalah penerimaan ya. Setelah penerimaan, maka ada namanya penyimpanan. Nggak mungkin sudah diterima taruh di situ aja kan ya barangnya ya. Kemudian selanjutnya adalah pendistribusian. Pendistribusian itu bagaimana kita penyaluran ke unit-unit yang membutuhkan ya. Kemudian ada lagi pemusnahan dan penarikan.
Setelah pemusnahan penarikan tadi udah ada yang tulis juga nih salah satu pekerjaannya, pengendalian. Dan yang terakhir tadi udah dijawab, administrasi. Jadi cukup panjang ya pekerjaan pengelolaan perbekalan farmasi ini. Tapi eh, jika salah satu pekerjaan ini tidak dilakukan, maka itu juga akan mempengaruhi sediaan farmasi yang ada di dalam instansi kita gitu, ada di vaskes kita gitu ya. Misalnya kita tidak lakukan distribusian, hanya lakukan penyimpanan, berarti kan tidak bisa barangnya akan tertumpuk, tidak bisa digunakan oleh usernya, kayak gitu kan ya. Kalau tidak ada pengandalian, maka barangnya juga bisa jadinya misalnya barang ide banyak, eh, barang idenya banyak gitu kan ya. Sedangkan itu menjadi kerugian rumah sakit gitu ya. Kita akan bahas secara satu persatu ya teman-teman. Sebelumnya aku mau nanya dulu deh, ini banyak yang fresh graduate atau oke, bedanya sama penyusunan rencana praktik kefarmasian apa Kak? Beda Kak, nanti ada materi rencana praktik kefarmasian ya. Itu dia lebih kayak buat KAK, kerangka acuan kerja. Jadi beda dengan pengelolaan perbekalan farmasi. Nanti akan kita ada materinya tersendiri ya, Kak iPhone. Ini nama itu di nama iPhone. Oke, sebelumnya di sini aku mau nanya dulu nih, di antara 70 partisipan ini, rata-rata banyak yang fresh graduate atau sudah bekerja ya? Sudah tua. Oke, boleh. Oke. Sudah 3 tahun, sudah kerja, fresh graduate, fresh graduate. Oke deh. Banyak yang fresh graduate dan banyak juga yang udah kerja. Oke. Maksudnya gini, generasi lumutan, baiklah. Oke, maksudnya kenapa gitu? Karena kalau teman-teman yang udah kerja, apalagi kerjanya di fasilitas pelayanan kefarmasian ya, tentunya ini yang akan aku jelaskan ini udah cukup paham gitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman ada hal yang kayaknya bukan kayak gini Kak gitu ya, boleh ya nanti langsung didiskusikan aja. Nah, untuk teman-teman fresh graduate mungkin ini hal yang baru gitu ya. Bukan hal yang baru karena setahu aku sih selama dulu kuliah, kayaknya hal yang pengelolaan perbekalan farmasi ini ada kita pelajarin gitu ya, tapi nggak secara detail gitu. Oke, generasi kolonial tuh piye ya Kak? Sebelum kemerdekaan kayaknya. Nggak apa-apa walaupun sudah kolonial tapi tetap bisa lulus gitu kan ya. Berarti ilmu pengalamannya itu bermanfaat banget untuk melawan generasi milenial ya Kak. Oke, kita langsung lanjut teman-teman. Hari ini teman-teman kita akan bahas 3 hal ini dulu ya. Jadi di pengelolaan perbekalan farmasi yang pertama kita akan bahas itu pemilihan, bakal bahas perencanaan dan pengadaan. Jadi 3 hal ini kita bahas secara detail dulu ya. Untuk selanjutnya di pertemuan kita akan bahas penyimpanan dan sampai juga administrasi. Oke, apa itu pemilihan, teman-teman? Pemilihan itu kata kuncinya yang aku merahin. Pemilihan itu adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP sesuai dengan kebutuhan. Jadi jenisnya seperti apa gitu ya? Misalnya nih, teman-teman mau beli kan kita kalau penentuan pemilihan itu ada nanti ya bagaimana pertimbangannya kita bisa milih gitu ya. Nah, jenis-jenis ini seperti gini teman-teman. Amoxicillin 500 mg tablet, amoxicillin sirup itu tuh jenis. Jadi apa aja yang mau kita beli jenis-jenisnya itu ditentukan di dalam pemilihan. Jadi dalam pemilihan ini belum ada yang namanya kita tentuin jumlahnya, kapan kita mau beli itu belum ada di tahap pemilihan. Baru sampai tahap aku mau beli barang ini gitu ya. Aku mau beli barang A, B, C, D, E gitu, jenisnya gitu ya. Kata kuncinya di pemilihan ini adalah menetapkan jenis. Nah, kalau di perencanaan tadi di awal kan kita udah milih jenisnya apa aja gitu kan ya. Nah, kita belum nentuin jumlah kan dan kapan mau belinya. Nah, itu dilakukan di dalam kegiatan perencanaan. Jadi nanti di perencanaan tuh kita bisa menghitung nih berapa harusnya beli amoxicillin 500 mg tablet, berapa harusnya beli amoxicillin sirup gitu ya. Dan kapan nih belinya? Apakah saat ini atau 3 bulan nanti gitu. Nah, itu ada periode pengadaan semua dibahas di perencanaan. Nah, metodenya itu ada banyak kalau dalam metode perencanaan gitu ya. Nanti akan kita bahas metode perencanaan itu lebih banyak untuk cara perhitungannya, jumlah-jumlahnya itu nanti di perhitungan ya, ada di materi kita di tema perhitungan. Nanti kalau di hari ini kita lebih ke teorinya, ya. Nah, setelah kita menentukan tadi jenis, kemudian menentukan jumlahnya, menentukan periodenya, kapan mau beli, realisasinya yang sudah kita rencanakan tadi, itu dinamakan di pengadaan, gitu ya. Merealisasikan perencanaan kebutuhan. Gitu. Jadi kata kuncinya milih itu netapin jenis, kalau si perencanaan nentuin jumlah dan periode, kalau namanya pengadaan kita merealisasiin, gitu ya, merealisasikan apa yang kita rencanakan. Tuh, itu pengertian masing-masingnya. Kita bahas satu persatu dimulai dari pemilihan. Pemilihan itu berdasarkan apa gitu ya? Mungkin tadi kalau di Prita sudah ada belum ya yang soal ini kayaknya belum ya. Nah, pemilihan itu teman-teman berdasarkan apa? Jadi kalau menurut Permenkes sendiri,
ada 8. Jadi, oh ya, aku tegasin dulu. Jadi teman-teman biasanya kalau teman-teman yang sudah kerja gitu ya, kadang kita tuh ada hal yang kita lakukan faktor kebiasaan, bukan faktor dari Permenkes gitu ya. Untuk sekarang teman-teman, kita untuk pembelajaran SKB ini ya, untuk mengerjakan soal SKB itu mau nggak mau teman-teman harus jalankan semua sesuai dengan Permenkes. Jadi kalau misalnya di lapangan, kayaknya tuh di lapangan memilih itu nggak harus sesuai pola penyakit deh, harus sesuai konsumsi aja gitu ya. Tapi nanti kalau dikerjain soal, teman-teman harus kerjainnya sesuai dengan jawaban dari Permenkes gitu, aturan yang berlaku gitu. Jadi bukan aturan kebiasaannya gitu ya. Itu reminder aja. Kadang tuh kita tuh mau jawabannya sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, itu jadi kadang jadi salah ya. Jadi harus benar-benar sesuai Permenkesnya. Karena kan mereka bikin soal dan jawaban pasti sesuai dengan aturan. Karena aturan itu berlaku umum kan. Jadi semua orang bisa baca dan semua orang boleh pahami gitu ya. Jadi itu selingan aja. Kita mulai. Pemilihan itu berdasarkan apa? Yang pertama berdasarkan formularium. Jadi baik di rumah sakit maupun di puskesmas, karena sedikit-sedikit itu kita fokusnya di puskesmas dan juga rumah sakit, itu semuanya punya formularium ya. Nah, aku kurang tahu nih kalau teman-teman di puskesmas apakah saat ini sudah di realisasikan tuh adanya formularium puskesmas, tapi harusnya ada ya. Jadi pemilihan itu berdasarkan formularium dan standar pengobatan gitu ya. Jadi atau pedoman diagnosis dan terapi. Jadi ada namanya dia punya evidence base-nya gitu. Kenapa kita beli obat itu? Karena penyakit ini memang diobatinya dengan obat tersebut gitu. Dan biasanya di rumah sakit itu juga punya pedoman diagnosis dan terapi. Jadi nggak boleh kita di luar pedoman diagnosa dan terapi. Dan pedoman diagnosa terapi itu biasanya juga jadi acuan di dalam formularium. Dokter-dokter menentukan obat-obatannya. Itu yang pertama. Kuncinya di formularium dan pedoman ya. Kemudian berdasarkan juga pola penyakit. Jangan sampai nih kita mau beli nih asiklovir banyak banget. Mau beli asiklovir deh tahun ini. Padahal sebelumnya tuh masih ada sih stok asiklovirnya. Sedangkan saat ini pola penyakitnya si cacar atau antivirus tuh nggak banyak. Itu kan berarti kita melakukan hal yang sia-sia. Jadi harus juga dipikirkan dalam pemilihan itu pola penyakit. Kemudian pengobatan berbasis bukti tadi ya punya evidence base. Kemudian harga juga. Jadi misalnya nih amoxicillin ini banyak banget macamnya kan ya amoxicillin tablet. Nah, apa yang mau dipilih? Biasanya kalau rumah sakit daerah, teman-teman prioritas utamanya adalah yang generik. Jadi bukan yang paten gitu ya. Nah, itu jadi kalau misalnya dia paten tapi harganya sama, mungkin kita akan milih yang paten. Jadi harga itu juga menjadi dasar dalam pemilihan. Kemudian standar sedia informasi, AUKES dan BMHP yang telah ditetapkan. Ini sesuai dengan peraturannya ya. Kemudian efektivitas dan keamanannya. Misalnya obatnya dengan penyakit A, dia ada dua jenis macam obat. Misalnya jenisnya C dan D. Kita lihat nih efektivitas dan keamanannya. Misalnya yang C itu lebih efektif dan tidak biayanya juga lebih rendah. Berarti kita bisa pilih yang C daripada yang D. Kemudian mutu. Mutu ini juga bisa berkaitan dengan penyimpanannya, bisa berkaitan dengan kestabilannya gitu ya. Itu harus dipertimbangkan dalam pemilihan obat dan ketersediaan di pasaran. Jangan sampai obat yang kita pilih mau kita beli itu adalah obat yang tidak ada di pasaran gitu ya. Jadi bagaimana kita mau realisasikannya di dalam pengadaan. Gitu. Ini pemilihan berdasarkan hal-hal tersebut ya. Oke, tadi aku ada bahas kalau pemilihan itu berdasarkan formularium ya. Ya, kita bahas nih. Ya, teman-teman, kalau pemilihan itu harus berdasarkan formularium, apalagi di rumah sakit. Di rumah sakit itu dilarang banget untuk kita membeli obat di luar formularium rumah sakit. Nah, formularium rumah sakit ini biasanya kalau rumah sakit daerah gitu ada yang eh, obat-obat yang Fornas juga masuk, tapi ada juga obat di luar Fornas yang dimasukkan di dalam formularium rumah sakit. Jadi acuan belinya di formularium rumah sakit, gitu ya. Kecuali untuk BPJS. Kalau BPJS kita memang harus patokannya Fornas gitu. Jadi walaupun dia ada di formularium rumah sakit tapi nggak masuk Fornas, itu kalau bisa dikendalikan untuk pembelian untuk penyediaannya untuk pasien BPJS ya. Formularium itu sendiri teman-teman sekurang-kurangnya harus dikaji setahun sekali. Kenapa? Karena kan kadang pola pengobatan gitu ya, pola penyakit, ketersediaan di pasaran itu tuh kan berbeda-beda setiap tahunnya. Maka baiknya formularium itu minimal setahun sekali aja dikaji ya. Nah, kenapa? Berdasarkan informasi tentang keamanan dan efektivitas. Berikut kita akan bahas tahapan-tahapannya dalam penyusunan formularium rumah sakit. Sebelumnya mungkin untuk teman-teman yang di rumah sakit nih udah tahu nih kalau di rumah sakit ada namanya komite farmasi dan terapi gitu ya atau tim farmasi dan terapi. Nah, ini komite farmasi dan terapi ini terdiri dari dokter dan juga apoteker. Yang aku tulis ini ya. Atau disingkatnya KFT ya, teman-teman. KFT itu terdiri dari apoteker dan dokter. Biasanya kalau ketuanya dokter, sekretarisnya itu apoteker. Kalau dia ketuanya apoteker, sekretarisnya pasti dokter gitu ya. Anggotanya adalah apoteker dan juga staf medik farmasi atau dokter ya. Kalau asisten apoteker nggak masuk di dalam KFT. Nah, pertama, staf medik farmasi itu adalah dokter-dokter spesialis. Jadi kalau di rumah sakit teman-teman, apalagi kalau rumah sakitnya sudah besar, biasanya spesialis itu punya ini kayak punya bagian-bagiannya, misalnya bagian penyakit dalam, bagian eh, THT, bagian obgyn gitu ya, bagian anak. Nah, itu nanti mereka dari bagian-bagian tersebut mengajukan usulan obat. Jadi bukan dokter masing-masing dokter yang ngajuin obat, tapi masing-masing dokter itu ngajuin dulu ke bagiannya. Nanti dari bagiannya itulah yang mengajukan usulan obat ke KFT tadi. Mengajukan usulan obat
berdasarkan panduan praktik klinis. Jadi harus ada PPK-nya. Kalau nggak ada PPK-nya, nah itu jadi pertimbangan untuk dimasukkan di dalam formularium rumah sakit. Walaupun pada nyatanya seringkali itu tidak dilampirin ya, tapi seharusnya memang ketika mengajukan usulan obat itu harus berdasarkan panduan praktik klinik. Nanti setelah dapat usulan obat tersebut dari SMF, nanti Komite Farmasi dan Terapinya akan buat rekapitulasi. Jadi semua usulan itu akan direkap dan nanti dikelompokkan gitu berdasarkan kelas terapi. Jadi ini tadi ada pertanyaan nggak sih di pretest kalau susunannya itu berdasarkan kelas terapi ya, udah disusun berdasarkan kelas terapi, nanti dibikinlah rapat gitu ya, rapat oleh KFT tadi mengundang semua tim KFT, karena kok SMF ini kan masuk dalam KFT ya, mereka ya anggota KFT, untuk bahas usulan itu sama-sama gitu ya, mana yang menjadi pertimbangan dimasukkan, mana yang tidak. Kenapa nggak di ACC semua pasti pertanyaannya kan? Kan nggak ada salahnya juga semua usulan di ACC. Karena teman-teman, kalau sudah masuk di kolomarium rumah sakit, maka rumah sakit itu harus mereka harus membeli semua obat-obat tersebut gitu. Harus mampu menyediakan. Jadi kalau obatnya itu tiba-tiba butuh, ya harus ada gitu. Nah, kalau kita terlalu banyak menyetujui semua usulan tanpa memperhatikan PPK-nya, tanpa memperhatikan misalnya evidence-nya, atau memperhatikan ada harganya gitu ya, maka daftar obat di rumah sakit akan banyak dan semua rumah sakit harus siapin itu, dan itu menyebabkan bisa nanti akhirnya destock, ada yang expired, dan itu menyebabkan kerugian ya, karena itu adalah uang kan, kita pembelian itu adalah uang. Dan itu kalau yang namanya kita barangnya tidak jalan, destock dan juga ED, pastinya pelaporannya kalau di instansi pemerintah teman-teman, Paskes pemerintah itu adalah pelaporannya lagi jadi persediaan, akan jadi temuan kenapa banyak barang yang ED gitu ya, karena itu kan menyebabkan kerugian negara kayak gitu ya. Jadi memang harus benar-benar dibahas dengan benar gitu ya ketika kita menyusun formularium rumah sakit. Nah kemudian menetapkan obat yang masuk formularium untuk diajukan. Nah kata kuncinya teman-teman, formularium itu bukan disahkan oleh KFT, Komite Farmasi dan Terapi, walaupun KFT yang mengerjakannya, membuat, tapi disahkan oleh itu rumah sakit. Kalau misalnya dia ya disahkan oleh puskesmasnya gitu ya, kepala puskesmasnya. Nah, kemudian setelah udah ada formulariumnya, apakah langsung jalan aja? Tidak, harus ada namanya pedoman ya, pedoman pelaksanaan formularium atau pedoman formularium rumah sakit. Nah, itu diatur tuh bagaimana, apakah ada restriksi yang dikerjakan atau pedoman formulariumnya itu diupdate berapa kali setahun, itu dituliskan di pedoman. Jadi akan disusun terakhirnya menyusun kebijakan pedoman untuk implementasinya. Kemudian baru kita lakukan edukasi kalau ada formularium rumah sakit ke dokter-dokter gitu ya. Dan pastinya KSD itu harus akan bekerja terus sepanjang waktu untuk memonitoring apakah ada ketaatan, karena kan ada penilaian mutu ya dari Kemenkes, itu penilaian mutu terkait persepan, kepatuhan persepan berdasarkan formularium rumah sakit dan juga berdasarkan formularium nasional kayak gitu ya untuk penyusunan formularium. Ini kadang masuk ya tahapan-tahapan ini, soalnya berapa kali ada soal. Ya sama, kelompok staf medis itu sama teman-teman dengan staf medik farmasi ya. Dikejar tagihan? Santai aja. Kan di Dodana Fintech bisa nyicil hingga 2. Oke, lalu tadi kita bahas polarium ya, formularium terus kriterianya yang untuk obat-obat yang masuk formularium rumah sakit itu kayak apa gitu kan ya. Nah, yang pertama yang pasti teman-teman dia harus punya izin edar dari Badan POM. Jangan sampai nggak ada izin edarnya gitu. Kemudian karena ini fasilitas pelayanan kefarmasian di pemerintah, jadi utamain obat generik dulu. Kalau ada obat generik ya pakai generik lah gitu kan ya, karena menyebabkan kayak tanggungan BPJS hanya berapa gitu kan ya. Nanti kalau kalian pakai obat paten tentunya nggak tercover dengan kekurangannya BPJS. Kemudian adalah memiliki rasio manfaat resiko yang paling menguntungkan pasien. Gimana sih manfaatnya, manfaat sama rasio manfaat dan risiko? Jangan sampai nih obatnya ini untuk fungsi dari obat ini adalah dia untuk pusing kepala gitu ya, misalnya mengeredakan nyeri gitu. Dan resikonya dia ini bisa menyebabkan pendarahan pada pencernaan. Kita harus lihat nih, dianya itu punya resiko, apakah setiap orang yang minum itu pasti sakit perut. Nah, itu berarti kan resikonya lebih tinggi nih daripada manfaatnya kan. Dan resiko sakit perutnya itu pun sangat tidak memberikan kenyamanan gitu kan ya, mengganggu sekali. Nah, berarti itu kita kalau bisa pilih yang manfaatnya itu lebih besar daripada resikonya gitu. Jadi paling menguntungkan pasien. Kemudian obat-obatnya itu juga harus praktis dalam penyimpanan, pengangkutan, penggunaan dan penyerahan. Jangan sampai obat A dan B misalnya sama fungsinya, tapi gunanya itu lebih ribet bagi pasien. Nah, itu nggak usah dipilih, pilih yang tidak terlalu ribet untuk pasien. Kemudian memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. Manfaat dan biaya yang tertinggi. Jadi manfaatnya lebih tinggi daripada biayanya kayak gitu ya. Intinya sih kita kalau bisa manfaat lebih tinggi, resiko rendah, biaya rendah, itu emang udah harus masuk pomarium deh gitu ya. Dan harus ada evidence base-nya, udah terbukti aman dan banyak dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. Gitu.
Kalau tadi kita masukin obat, lalu bisa nggak sih ketika kita pengkajian 1 tahun sekali itu obat-obat yang nggak dipakai lagi bisa dihapus nggak? Bisa, teman-teman. Kriterianya kayak apa gitu ya? Kriterianya obatnya misalnya nggak beredar lagi di pasaran. Ya ngapain kita taruh di polmarium kan? Nambah-nambahin obat aja di polmarium. Berarti kita hapus aja. Kemudian obatnya nggak ada gunain lagi gitu. Obat si A ini tuh dokter-dokter pada nggak pakai lagi. Ngapain kita taruh di polmarium? Kemudian sudah ada obat baru yang lebih cost efektif. Nah, ada penggantinya gitu yang lebih cost efektif. Berarti kita boleh pilih obat baru tersebut dan obat lamanya kita hapus. Obat yang setelah dievaluasi memiliki risiko efek samping yang serius. Kayak tadi teman-teman ternyata resiko manfaatnya, resiko dan manfaat itu lebih besar resiko daripada manfaat. Lebih baik kita hapuskan saja. Kemudian terdapat obat lain yang memiliki efikasi yang lebih baik atau efek samping lebih ringan. Ini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Jangan sampai obat-obat yang kita pilih itu obat-obat yang efek sampingnya cukup mengganggu pasien. Dan masa berlaku NIE-nya nggak telah habis dan nggak diperpanjang lagi ya. Itu boleh dihapus aja dari formularium. Kalau misalnya nih kadang tuh ya, apalagi teman-teman yang udah di rumah sakit, pasti tahu nih, kadang ya dokter tuh ada aja gitu gebrakannya dia mau dia misalnya kali ini tuh obatnya memang dibutuhin banget dan obatnya tuh nggak masuk polmarium. Terus kita boleh sediain gak sih itu gitu? Boleh teman-teman, tapi ada syaratnya gitu ya. Penggunaan obat di luar polmarium rumah sakit dilakukan untuk kasus tertentu aja gitu ya, untuk kasus tertentu dan digunakannya itu secara terbatas. Jadi bukan kayaknya kayak sekali resep aja gitu. Jangan sampai itu jadi terus-menerus. Karena akan mengurangi mutu kita terkait dengan ketaatan peresepan sesuai formularium rumah sakit. Pertama adalah dia harus mendapatkan rekomendasi dulu dari Komite Farmasi Terapi. Kalau nggak dapat rekomendasi, dia nggak boleh ya. Kalau terus itu dapat rekomendasi, terus disetujuin oleh direktur. Karena kan sebenarnya yang mengeluarkan uang adalah direktur, asisten direktur. Kemudian pengajuan permohonan penggunaan obat di luar formularium dilakukan yang mengisi formulir permintaan obat non formularium. Jadi nanti tim KFC ini bakal siapin teman-teman form terkait permintaan obat di luar formularium. Nah, itu diisi, dikumpulkan lagi ke KFC. Nah, ini dia pembelian obat di luar formularium itu harus dalam jumlah yang terbatas sesuai kebutuhan saat itu aja ya. Jadi nggak boleh terus-menerus atau dalam jumlah yang banyak dibelinya. Ketentuannya, teman-teman, gimana sih kita nulis-nulis obat dalam formularium rumah sakit? Sekurang-kurangnya kita tuh boleh pakai nama generik aja, teman-teman. Atau kalau mau pakai nama dagang langsung juga boleh gitu. Boleh jadi pakai nama generik, nama dagang, kekuatan sediaannya harus lengkap. Jadi ya misalnya amoksisilin 500 miligram tablet itu kekuatan kan bentuk sediaannya, tablet bentuk sediaannya. Rute pemberian nanti ada kolomnya PO per oral gitu ya. Perhatian dan restriksi, misalnya ada restriksi apa gitu. Kalau misalnya kayak Clopidogrel, dia harus punya nilai lab berapa. Nah, itu boleh dimasukin di polmarium. Kayak polmarium nasional itulah, pokoknya teman-teman kalau pernah lihat ya. Kemudian penulisan nama obatnya itu berdasarkan alfabetis nama obat dan mengacu kepada doain ya. Kalau bisa, nama generiknya itu ikutin doain ya, daftar obat esensial nasional dan polmarium nasional. Setelah itu, kita nyusunnya berdasarkan kelas terapi. Jadi, pertama pakai alfabetis dulu, pakai kelas terapi dulu. Misalnya obatnya dekongestan. Nah, di dekongestan itu kita urutinnya berdasarkan alfabetis gitu ya. Frisian Flag dulu dengan 4 kali DHA lebih tinggi, dukung akal cermat. Mengambil helm tapi Oke, beda cerita kalau pelayanan kefarmasian di puskesmas ya. Kalau dalam pemilihan di pelayanan kefarmasian di puskesmas, acuan pemilihannya itu hanya mengacu pada daftar obat esensial nasional dan juga formularium nasional. Jadi nggak boleh obat di luar ini gitu ya, harus sesuai dengan Fornas dan juga DOEN. Nggak boleh kalau formularium rumah sakit kan bikin sendiri gitu ya, ada lagi tambahannya. Ini nggak boleh kalau di puskesmas. Kriteria obat masuk polmarium puskesmas mengacu pada doain tadi dan polmarium nasional pada vaskes tingkat pertama ya. Karena kan puskesmas itu tingkat pertama, bukan tingkat kedua atau tingkat ketiga. Itu udah bagian dari rumah sakit. Jadi obat-obat di polmarium nasional kalau ada di tingkat kedua, tingkat ketiga, boleh nggak dimasukin ke puskesmas? Baiknya tidak. Karena kita ranahnya hanya di vaskes pertama. Jadi siapinlah obat-obat yang ada di ranah vaskes pertama. Jangan sampai kita obatnya di ranah pertama kita nggak sediain, tapi malah di ranah kedua gitu ya. Jadi baliknya dia nggak jadi dari puskesmas lagi nanti. Nah, kalau di puskesmas itu, teman-teman, dia ada namanya LPLPO, laporan pemakaian dan lembar permintaan obat ya. Jadi data pemakaiannya di LPLPO itu ada data pemakaian, sisa stok, dan permintaan kebutuhan obat. Itu semua pakai LPLPO. Jadi kalau dia mau minta obat, karena kan puskes itu secara garis besar, secara umumnya gitu ya, minta obatnya ke dinas kesehatan. Tapi kalau ada obat yang tidak terpenuhi, mereka boleh saat ini melakukan pengadaan langsung sendiri gitu kan. Nah, laporan pemakaian itu apa? Jumlah pemakaian obat dalam satu periode tergantung sih LPO-nya kita bikin berapa periode, bisa sebulan, 3 bulan gitu ya. Kemudian lembar permintaan juga jumlah kebutuhan obat dalam satu periode. Kalau tadi laporan pemakaian terkait dengan pemakaian, kalau permintaan berarti kebutuhannya berapa. Apa sih fungsinya LPO ini ya? LPO ini fungsinya dasar untuk rencana kebutuhan tingkat puskesmas. Kemudian juga data pengajuan obat kepada yang tadi ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Dan ini diajukan oleh kepala puskesmas ya, bukan oleh APJ-nya. Tapi kepala puskesmas yang mengajukan. Tapi memang dibuat oleh penanggung jawab. Kepada siapa? Kepada kepala dinas kesehatan kabupaten dan kota. Ini ya teman-teman contoh LPLPO minimal seperti ini ya.
Jadi ada kotanya, ada puskesmas apa, bulan dan tahunnya. Jadi ada nomor, nama obat, kelas terapi, satuannya, stok awal, penerimaan, persediaan, pemakaian, expired, sisa stok, permintaan, dan pemberian. Ya, agak panjang ya. Nanti dituliskan juga jumlah kunjungan resepnya, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Diketahui oleh kepala puskesmas, tapi juga tulis di oleh yang meminta atau melapor pengelola obatnya ya. Tapi itu harus disetujui oleh kepala puskesmas. Seperti itu. Oke, untuk pemilihan, apakah ada pertanyaan teman-teman? Boleh di kolom chat. Apa sudah cukup jelas untuk pemilihan? Kenapa kita banyak baca teori ya teman-teman? Karena soal kalau SKB beda dengan P3K. Biasanya SKB itu agak lebih sulit. Dia itu lebih kayak kita harus paham gitu teman-teman. Karena dia soalnya itu kayak analisis kasus gitu banyak kan. Jadi kalau bisa teman-teman pahamin ya satu persatu. Jelas. Oke, yang lain? Apakah sudah cukup jelas? Oke, kita lanjut ya. Sip, sip. Ini ada yang ini nggak sih? Yang udah pernah ikut? Apa ini kali pertama semua mengikuti? Ada yang ikut SKB tahun sebelumnya? Tahun terakhir itu tahun 2000 berapa ya? 2021 kali ya? Oh, pada data yang pertama ya. Oke, oke. Oke, kita lanjut ya ke perencanaan. Tadi kan kalau perencanaan itu kita adalah menentukan yang namanya jumlah dan juga periode pengadaannya. Nah, perencanaan ini teman-teman harus sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan. Jangan sampai, jadi kan kita udah nentuin jenis nih. Jangan sampai jenis yang kita pilih di tahapan pemilihan, malah itu nggak kita rencanakan gitu. Malah ada obat lain. Nah itu tidak ya. Kenapa? Karena kita mau menjamin terpenuhnya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Jadi kalau kita sudah melakukan perencanaan dengan benar, maka pasti akan ada namanya tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Kalau tadi pemilihan ada dasarnya, apa sih yang menjadi pertimbangan? Nah, kalau perencanaan juga ada yang menjadi pertimbangan. Yang paling pasti adalah anggarannya ya. Jangan sampai kita mau beli obat berapa nggak ada anggarannya. Nah, itu udah pasti kita nggak mau jumlah berapapun nggak bakal bisa direalisasikan. Kemudian karena anggaran itu pasti terbatas, nggak mungkin anggaran itu nggak terbatas, maka kita harus ada namanya penetapan prioritas. Itu dilihat dari mana? Bisa dilihat dari sisa persediaannya juga ya kan. Kita bisa jadi perencanaannya berdasarkan sisa persediaan. Kalau dia masih banyak dan misalnya penggunaannya juga tidak terlalu banyak, mungkin jumlahnya bisa lebih sedikit. Maka itu kita butuh namanya data pemakaian sebelumnya. Kemudian jadi pertimbangan juga adalah waktu tunggu pemesanan. Apalagi kalau e-katalog ya, itu cukup lama biasanya. Tapi sekarang kalau udah pakai konsolidasi ya, itu sudah ada lagi teman-teman namanya sekarang tuh e-katalog konsolidasi gitu. Kalau teman-teman yang baru pertama nanti aja lah ya belajar e-katalog, kita belajar ini aja dulu. Nah, itu lebih cepat lagi dia waktu tunggu pemesanannya. Jadi barang yang ada di distributor bisa langsung didistribusikan saat itu. Kalau dulu biasanya kalau pemesan e-katalog dia harus pesan ke pabriknya dulu, dari pabrik nanti baru ke distributor. Jadi cukup panjang waktunya. Dan di waktu-waktu sisa waktu tunggu pemesanan itu tentunya kan pasti akan ada stok yang keluar kan. Maka itu harus jadi pertimbangan kita membeli berapa banyak obatnya gitu ya. Dari rencana pengembangan misalnya mau dulunya nggak ada poli jiwa, sekarang mau ada poli jiwa. Berarti kan itu harus di pas pemilihan juga dipikirkan dan di perencanaan kita tentukan jumlahnya berapa. Nah, perencanaan itu kalau kita nanti mau berhitung ya teman-teman, berapa jumlahnya berarti kan kita harus hitung. Nah, itu ada metodenya berdasarkan metode konsumsi, metode epidemiologi dan kombinasi konsumsi dan epidemiologi. Tapi nanti yang banyak kita pelajarin adalah perhitungannya nanti di tes tema perhitungan adalah konsumsi ya. Karena ini yang sering muncul epidemiologi ini kan lebih ke arah pola penyakit ya. Perencanaannya tujuannya apa? Yang pastilah untuk menghindari kekosongan obat. Kenapa kita harus punya perencanaannya matang? Jangan sampai obat itu tidak ada. Karena kalau obatnya nggak ada, bisa-bisa menghambat pelayanan kepada pasien. Gunakan pinjaman ada kami sesuai kebutuhan kamu ya. Dengan limit hingga 80 juta dan cicilan sampai Oke, itu perencanaan. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan perencanaan sebelum masuk ke pengadaan? Perencanaan ini sebenarnya banyak bahasnya tentang perhitungan sih, tapi nanti dibahas lagi ya di tema-tema selanjutnya. Cukup? Paham? Paham? Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke pengadaan teman-teman. Tadi kan udah sampai tahapan pemilihan, kemudian udah sampai tahap perencanaan. Nah, untuk merealisasikan apa yang sudah kita rencanakan, itu kita lakukan di dalam kegiatan pengadaan. Pengadaan itu dikatakan efektif kalau dia menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau sesuai standar mutu. Jadi,
Pengadanya ini efektif nih kalau dia ketersediaannya pas gitu. Jadi nggak ada waktu kosongnya gitu ya. Terus itu harganya juga tergantung